gini sudah ada kantornya ini. Khusus. Oh, ini kantornya? Ya, dilarang masuk kecuali tenaga pengajar dan pengurus pengelola. Nah, kalau nggak kayak gini mas, anak-anak bisa masuk. Alat-alat printer itu bisa rusak semua. Bisa ya. berantakin namanya anak-anak kecil. Ya, main-main. Dan semua akan coba. Ya, kita buat seperti memang ini jadwalnya ya? lah, ini jadwalnya. Ya. Nah, ini ruang yang jadi semua ada 3 ruangan ini. Ya, ini ruangan apa ini? Ya, ini kadang digunakan untuk istirahat, untuk sembahyang. Nah, di sini. Nah, kemudian juga ini dapurnya. Ya. Di dapurnya untuk peralatan-peralatan. Nah, ya ini kondisinya ya kayak gini. Ya. Wow. Ini masih realitanya ya. Berarti bocor ya kalau hujan? Oh iya, kalau hujan mesti bocor. Nah, kemudian di atasnya ada lantai lagi. Nah, cuma ini mengikuti nanti keperluan. Ya, kalau nanti memang siswanya bertambah dan memang diperlukan, insya Allah kita akan perbaiki. Tentunya juga harus dapat dukungan dari masyarakat, khususnya warga negara Indonesia. Ya. Nah ini sangat membantu sekali kalau ada guru-guru KKN ini ya. Oh iya. Nah, jadi mereka tinggalnya di sini, tidurnya di sini. Tinggalnya di sini? Iya betul. 1 bulan di sini full. Iya. Jadi ya namanya kuliah kerja nyata ya harus terjun langsung ke masyarakat. Oh, iya. Ya situasinya harus begitulah. Terima apa adanya, ya. Apa adanya. Jadi itulah perjuangan. Nah, jadi di sini nggak mengandalkan teori pak, langsung praktek. Nah betul. Nah ini kamar mandinya. Jadi istilahnya lengkap lah sebetulnya. Nah, cuma kondisinya ya seperti ini. Kalau hujan ya. Oke, saat ini saya sedang bersama peserta KKN, yaitu kuliah kerja nyata dari Universitas Darussalam Gontor. Jadi dari sana ada kiriman 3 mahasiswi di Sanggar Bimbingan Permaikulim. Nah, jadi mereka ada beberapa peserta yang dikirimkan di berbagai sanggar bimbingan. Nah, jadi nanti kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol dengan adik-adik mahasiswa ini. Perlu saya sampaikan, adik-adik peserta KKN ini dari Universitas Ponorogo baru nyampe tadi malam. Ya, harusnya istirahat ya, tapi karena pas kebetulan paginya itu sudah mulai pembelajaran, ya jadi sepertinya istirahatnya kurang. Jadi sebelumnya kita minta informasinya, perkenalkan dari mana, terus nama-namanya, terus tujuannya dari kampus ya tentunya, terus prodinya, supaya masnya ini bisa tahu ya. Jadi monggo adanya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya telah dipersilakan untuk ke kami. Salam kenal dari kami, perwakilan dari Universitas Darussalam Gontor, selaku peserta KKN Internasional 2025 tahun ini, yang insya Allah dengan saya sendiri atas nama Wadatus Salamah dari Tangerang, dan ini ada teman saya. Nama saya sendiri Salsabila Fatrohma, asalnya Bangka, dan ada teman saya satu lagi. Saya Dian Fajrina Mubarokah dari Palembang. Ya baik, untuk tujuan kami mengapa hingga dari jauh-jauh tempat menuju kemari itu tidak lain, tidak jauh, sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari institusi kami, yaitu dengan untuk berhikmah, di mana hikmah itu adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk hikmahnya di sini adalah dengan cara berdakwah, di mana dakwah yang mungkin biasa kami lihat dalam bentuk apapun itu, di mana di zaman yang sekarang yang lebih maju ini, salah satu yang kami kembangkannya itu adalah dakwah dalam bentuk pendidikan, di mana pendidikannya itu kami terapkan dalam bentuk belajar mengajar, yang menjadi salah satu objeknya adalah SB atau Sanggar Belajar yang ada di Malaysia ini, di mana
untuk diaspora Indonesia kami ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, selain dalam hubungan internasional dengan Malaysia sendiri, salah satu diaspora Indonesia yang dimana di bawah naungan KBRI, sekolah di bawah naungan KBRI itu untuk agar para murid-murid atau murid-murid para pekerja TNI yang TKI dari Indonesia ini mendapat tempat atau akses pembelajaran yang lebih layak, di mana ini menjadi suatu upaya dan usaha dari pihak KBRI sendiri yang ada di Malaysia. Dari situ kami ikut serta dalam memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan seperti ini. Mungkin itu saja tujuan dari kami yang kami terapkan dan kami lakukan selama kurang lebih 1 bulan yang akan mendatang. Insya Allah dengan niatan yang baik akan berdampak dengan hasil yang baik juga, gitu. Ya. Baik, terima kasih yang dari ucapan dari adik-adik mahasiswa yang tentunya bagi kami sendiri dari pengelola sanggar sangat beruntung ya, sangat beruntung bisa dapat kiriman karena memang betul-betul kami perlukan. Jadi Sangat sini mungkin dari makanan ya mungkin kan kebetulan baru 1 hari ya, dari 1 hari, dalam 1 hari ini gimana ketemu dengan anak-anak ini? Masya Allah, memang sebelumnya kami pasti sudah menyiapkan modul pembelajaran tersendiri gitu ya. Memang harus siap sedia dengan kejadian atau keadaan yang ada di lapangan. Dan setelah kami lihat di hari pertama keaktifan dari Ananda yang sangat luar biasa, sehingga modul yang kami siapkan itu memang untuk sekolah dasar dan juga untuk TK, tapi memang harus dimulai karena mereka harus memulai dengan tahap dasar, mulai dari membaca, menulis dan menghitung gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya kami bisa berikan dalam bentuk video atau gambar, baik visual atau lain sebagainya, seperti itu. Untuk mungkin ada tanggapan? Kalau mungkin dari ini Mbak, situasi lah, suasana kan baru. Iya. Seperti halnya mungkin udah pernah ngomong. Belum. Udah pernah coba makanan langsung belum? Sudah nasi goreng. Nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya. Ada yang asing nggak? Jadi dirasa itu. Kalau untuk dari rasa, alhamdulillahnya mungkin masih nasi goreng ya, karena di setiap tempat insya Allah nasi goreng sama saja. Itu enak dan masya Allah gitu. Tapi untuk shock culture pasti iya, karena berada di tempat yang berbeda. Tadi sempat disampaikan masalah mata pelajarannya itu, memang sebetulnya dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sudah ada panduannya. Cuma tadi sudah disampaikan karena anak-anak ini banyak yang belum mengerti huruf, angka-angka dan huruf itu belum ya. Jadi otomatis belum bisa diterapkan karena memang kami menghadapi masalah ketemunya anak-anak ini memang banyak yang sama sekali nggak tahu karena faktor dari anaknya sendiri, kemudian orang tua terutama ini tidak kasih pembelajaran dari awalnya seperti yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu juga tantangan bagi anak-anak KKN ini, peserta KKN ini, yang tentunya mungkin dari awalnya sudah ngerti ya, wah nanti anak-anak tinggal menerapkan silabus yang diterapkan. Tapi ya tadi sudah disampaikan, banyak yang belum mengerti, yang harusnya kelas 2-3 sudah tahu baca huruf ternyata nggak bisa. Dan hal ini memang sudah diketahui kemarin ada dari dosen lapangan, di mana memberi pelajaran yang sesuai. Ternyata tidak bisa selalu dengan menulis angka-angka huruf itu nggak bisa. Ternyata lebih pasnya itu kalau anak-anak di sanggar ini adalah pembelajaran audiovisual supaya anak-anak lebih nangkep. Dan juga karena pengaruh sekarang ini ya, media sosial. Kadang anak-anak ini bisa baca, tapi nulis nggak tahu. Nah, bisa hafal, tapi nulis nggak tahu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa diterapkan ya. Nah, atau nanti kedepannya bagaimana cara pembelajaran anak-anak di sanggar-sanggar ini. Karena memang tidak seperti pembelajaran di Indonesia pada umumnya. Yang dari
kecil sudah ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini di TK atau di PAUD itu, tapi di sini enggak, langsung otomatis SD. Nah, padahal baca tulis orang tuanya nggak pernah ngasih tahu. Nah, itu yang jadi kendala dari peserta KKN ini. Closing ya. Bocor Ya, nih, Pak. betul. Oke Pak, harapannya lah kepada terutama untuk pemerintah lah, apa untuk Sanggar Bima yang sekolah untuk anak-anak TKI yang terutama yang non dokumen. Ya, oke. Jadi hari ini kita tahu semua, kita juga paham adalah pengiriman tenaga kerja ke Indonesia, ke Malaysia itu begitu banyak. Ya, selalunya memang kita berharap untuk bersama-sama merubah nasib yang lebih baik. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi realitanya di Malaysia itu juga ada anak-anak warga Indonesia hasil dari pernikahan atau hubungan antara tenaga kerja dan tenaga kerja yang lain atau bahkan dengan warga negara asing. Dan ini sebagai tanda kutip ya. Dan mereka ini ada anak-anak di sini dan murni keturunan orang Indonesia. Nah, hal ini jadi masalah ya. Jadi anak-anak ini pendidikan itu belum mendapatkan akses untuk mereka untuk belajar, tentunya yang murni pendidikan silabus Indonesia. Jadi mereka ini statusnya warga negara Indonesia tapi tidak mengerti wawasan kebangsaan, asal usulnya tidak tahu. Nah, ini berharap pemerintah juga mendalami dan juga bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lain untuk mengambil berat soal ini. Kalau hal ini tidak dicari solusinya, ini akan berkelanjutan selamanya, dari anak satu ke anak lain, anak satu ke anak lain, dan tanpa dokumented. Padahal ini adalah warga negara Indonesia. Jadi kami berharap terlepas dari kesalahan orang tua, mari kita sama-sama ya, terutama dari pemerintah, untuk ambil berat, juga ambil solusi, eksekusi bersama. Gimana solusinya? Nah, ini sudah mulai dari pihak kami, dari Permai Pulau Pinang, dan juga dari Pertumbuhan dan Paguyuban Masyarakat Indonesia di Malaysia, memberi informasi akan adanya dan juga infrastrukturnya sudah siap. Tinggal kami memohon dari pihak pemerintah bagaimana untuk membuat sistem ini lebih rapi, terutama antara pihak Indonesia dan Malaysia, supaya memang kondisi ini anak-anak sekolah tenang, belajar juga tenang. Nah, ini perlu dibincangkan antara G2G, begitu Mas, supaya semuanya bisa diposisikan sebagai nama mestinya, karena pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia, terutama anak-anak, begitu Mas. Oke, semoga pemerintah mendengar Pak ya. Ya. Keluhan kita terumpat yang di luar negeri ini. Rekan-rekan semua, pemirsa subscriber dari Sobat Rantau, kami telah sampaikan dari mulai awal profil, kemudian tujuannya untuk apa sanggar ini berdiri, dan saya perlu sampaikan lagi, bila mana rekan-rekan semua menjumpai anak-anak warga negara Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan karena ketidaktahuan orang tua, bisa menghubungi Sobat Rantau atau kami langsung di Facebook juga bisa, Instagram juga ada, di TikTok juga ada, bisa disampaikan kepada kami. Karena anak-anak ini pendidikan adalah penting sekali. Kita tidak tahu nasib anak-anak kita ke depannya, tapi dengan pendidikan anak-anak tersebut bisa mengerti mana yang bagus, mana yang tidak. Terutama anak-anak kita adalah anak-anak warga negara Indonesia ya. Suatu saat anak-anak kita harus pulang ke Indonesia, itu harus kita tanamkan. Nah, jadi bila mana menjumpai, bisa menghubungi kami untuk kami didik bersama-sama dengan semua instansi, dari kalangan akademisi, dari pihak pemerintah, dari masyarakat sendiri. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yuk, mari kita sambut program pendidikan untuk warga negara Indonesia di rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.